sudah dipakai untuk memenjarakan terdakwa kasus penodaan agama Jumat Orang yang melakukan kekerasan bisa karena tidak mampuan dia memahami agama. Aksi sekelompok orang dari organisasi kemasyarakatan Al-Azia sejumlah negara yang kita bangga-banggakan sebagai negara yang kaya akan keberagaman rakyatnya justru menjadi senjata tajam untuk membunuh rakyat itu sendiri. Mengapa? Mengapa kita harus membanggakan sebuah negara dengan ciri khas yang memicu pertikaian antar sesama? Mengapa kita harus menggunakan topeng untuk menutupi konflik sosial, intoleransi, etnosentrisme, kasus korupsi, brutalitas politik? Lagi ngapain sih? Lihat gak tuh, ada yang berantem. Woi, kok lo makan sih? Salah gua, ge. Gitulah, bulan puasa gila. Kristen, ngapa, ge? Hei, kalian ini ngapain sih? Cah, datang-datang nyari ribut. Lah, kok gua? Lu nih yang gak bener. Ya kok jadi gua sih? Ngelunjak, breng. Lu. Kalem dulu sih, kalem. Emang apa sih permasalahannya? Ya dia nih orang bulan Ramadan malah makan. Gak ada toleransi amat. Gua Kristen, ge. Kalian tuh tahu gak sih? Kalian itu udah mengganggu integrasi nasional. Nah, kamu, Bani, kamu tahu nggak kalau dalam Islam itu udah juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang mana bunyinya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti ajaran agama Islam. Kita harus toleransi. Bahkan Nabi pun itu tidak memaksakan orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam. Kamu juga, Arya. Harusnya kamu tahu di Matius 22 ayat 39 berisi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini menegaskan bahwa kita harus mengasihi sama manusia tanpa memandang bulu. Ini merupakan hukum yang terutama diajarkan oleh Yesus Kristus. Percuma saja kalian dari kecil sudah dibenahi oleh agama masing-masing, tetapi malah melanggar ajarannya. Harusnya kita saling berdamai, kita manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di antara kita. Ya udah, sekarang kalian minta maaf. Lo tadi nyebut integrasi nasional. Emangnya itu apaan? Integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada di suatu negara seperti suku, agama, budaya, dan ras, dan juga bahasa, menjadi suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Bukan hanya terbatas pada suku, agama, dan antar golongan, tetapi mencakup juga aspek lain seperti wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, tujuan integrasi nasional itu sendiri adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman. Integrasi nasional membantu membangun dan memperkuat identitas nasional, sehingga masyarakat memiliki rasa memiliki dan bangga terhadap bangsa dan negara. Integrasi nasional juga mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan toleran, di mana setiap individu dan kelompok dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Integrasi nasional merupakan suatu naungan yang melindungi kita dari hujan konflik dan perpecahan. Naungan tersebut haruslah kita beri pondasi dengan menciptakan perdamaian dan persatuan, sehingga naungan dapat menjadi lebih kuat.